Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang bersuka cita dimanapun Anda berada. Salam penuh kasih dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan kebaikan dan kemurahan-Nya melimpah dalam hidup kita semua. Sahabatku, kita akan segera memulai saat teduh. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini dengan hati yang rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami setiap perkataan yang akan kami dengarkan. Berikanlah kami telinga untuk mendengar apa yang Roh-Mu katakan kepada jemaat, dan berikan kami hati yang terbuka untuk menerima dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Singkirkanlah segala penghalang dari hati kami ya Bapa, sehingga tidak ada yang menghalangi kami untuk menerima berkat dan kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, manusia diberikan kapasitas dan kemampuan yang besar di dalam dirinya, sehingga banyak hal yang bisa dicapai atau dibuat oleh manusia. Apabila kemampuan ini dipergunakan untuk hal-hal yang bertujuan baik, maka akan berguna untuk sesama manusia. Misalnya saja penemuan-penemuan di bidang kesehatan dan teknologi. Akan tetapi apabila kemampuan ini dipergunakan untuk hal-hal yang bertujuan tidak baik, maka akan menyakiti sesama manusia. Misalnya saja penggunaan bom nuklir untuk perang antar negara. Kapasitas dan kemampuan manusia yang besar seringkali membuat dirinya merasa bisa untuk melakukan sesuatu dengan mandiri, sehingga tidak memerlukan orang lain untuk menolongnya. Jadi manusia terbiasa untuk mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa melibatkan orang lain, terlebih lagi melibatkan Tuhan dalam perencanaan kehidupannya. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan melihat sebuah kisah dalam Alkitab mengenai pembangunan Menara Babel di tanah Sinear. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan kehidupan kita akan mendatangkan konsekuensi yang fatal dalam hidup kita. Mari kita mulai dengan membaca Kejadian 11 ayat 1-4. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Pada dasarnya manusia senang membuat pencapaian-pencapaian yang hebat dan memiliki kesombongan atas kemampuannya. Setelah peristiwa air bah, manusia mulai bertambah banyak dan kembali memenuhi bumi. Mereka semua adalah keturunan Nuh dan ketiga anaknya, jadi mereka satu bahasa dan satu logat. Suatu ketika mereka bermaksud mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Apakah ada yang salah dengan rencana itu? Mari kita baca perintah Tuhan yang pertama kepada manusia setelah mereka keluar dari Bahtera. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi."
Membangun sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit bukanlah kehendak Tuhan bagi manusia. Tuhan hanya memberikan perintah kepada mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak serta memenuhi bumi. Akan tetapi, manusia membuat perencanaan mereka sendiri tanpa melibatkan Tuhan dalam rencana itu. Mari kita baca apa yang terjadi sebagai akibat dari perencanaan itu. Kejadian 11 ayat 5-9. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Tuhan mengacaukan bahasa manusia sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Oleh karena itu, manusia tidak lagi bersatu, melainkan berpencar ke seluruh bumi. Akibat tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan apapun dalam hidup kita, pasti akan menyebabkan kekacauan dan kebingungan. Sebagai manusia, kita memiliki banyak keterbatasan dan kita tidak mengetahui banyak hal, termasuk masa depan kita. Kita tidak mengetahui hal-hal apa yang akan terjadi di dunia tempat tinggal kita, katakanlah 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan. Membuat perencanaan adalah hal yang penting dalam hidup kita, karena perencanaan akan membuat kita memiliki tujuan yang hendak dicapai dan mengarahkan langkah kita untuk tetap berada dalam jalur. Akan tetapi, yang lebih penting adalah selalu melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Dengan melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, maka kita bisa yakin bahwa meskipun ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam jalur untuk mencapai tujuan kita, tetapi Tuhan akan mengarahkan langkah kita. Tuhan akan memberikan damai sejahteranya bagi kita, sehingga kita tidak mengalami kekacauan dan kebingungan dalam arah langkah kita. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Ia mempedulikan semua detail kecil dalam hidup kita. Tidak ada hal yang terlalu kecil sehingga kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Dan tidak ada hal yang terlalu besar sehingga tidak bisa diatasi oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita melibatkan Tuhan dalam seluruh perencanaan kehidupan kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita akan berdoa untuk menutup renungan hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman kebenaran yang telah kami dengar dan kami renungkan. Terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami dan mengingatkan kami akan kebenaran-Mu. Kami mohon agar firman yang telah kami dengar ini tidak hanya menjadi pengetahuan semata, tetapi dapat berakar kuat di dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kekuatan dan hikmat untuk melakukan segala yang telah kami pelajari dan terapkan dalam setiap aspek kehidupan kami.
Bimbinglah kami terus ya Bapa, agar kami senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.